Terdampar setelah kecelakaan, Zan baru sadar berada di sebuah pulau. Lalu dia melihat Brad di dekatnya dan berlari untuk memeriksanya. Terlihat sepotong besar karang mencuat dari perutnya. Dia berteriak minta tolong tapi percuma. Setelah mengambil pistol suar, dia menyeret Brad menjauh dari pantai. Dia melepas karang lalu menutupi luka dengan beberapa kain. Zan berpikir dia membutuhkan air. Jadi dia ke hutan untuk menemukan kelapa dan membukanya dengan batu. Sayangnya, saat dia kembali Brad sudah tak bernyawa. Jen lalu menjelajahi pulau menyusuri pantai tapi dia hanya berputar-putar sampai dia kembali ke tempat awal. Ketika menjelajahi hutan, dia menemukan beberapa barang. Tidak terlihat pemilik tas itu. Jadi dia menggeledah tas dan menemukan obat. Kemudian menemukan botol soda tertutup. Ada lebih banyak benda di bawah beberapa daun. Kotak logam berisi beberapa kain layar dan tas dengan mainan. Tiba-tiba, Jen mendengar suara aneh berasal dari pohon berlubang lalu mengeceknya. Saat melihat ke dalam, dia dikejutkan oleh seekor burung. Lalu Zan menutupi tubuh Brad dengan daun besar. Dia mencari tempat berlindung tepat sebelum hujan mulai turun. Dia menutupi dirinya dengan kain layar. Hari berikutnya, Jen menemukan banyak ikan mati di pantai lalu mengumpulkannya. Dia juga kaget menemukan hiu mati dengan luka parah. Jen memenggal semua kepala ikan dan menyimpannya di pendingin. Lalu ia melihat tas lain dan menemukan buku catatan dan mencoba membacanya. Tapi air telah menghapus semua teks. Ada gambar pasangan yang membuatnya merasa sangat kesepian. Kemudian Jen menjelajahi pulau, menemukan sebuah kuburan yang membuatnya berpikir sesuatu. Dia lalu menggali pasir dan melemparkan tubuh Brad ke dalamnya, menutupinya dengan daun dan pasir lalu menandainya. Malam itu, Jen menggantung kain layarnya terlihat sobekan karena hiu, lalu membuat api untuk memasak ikan. Di pagi hari, Jen terkejut karena tubuh Brad hilang dan banyak darah di sana. Menyadari ada sesuatu yang berbahaya, dia membuat tombak dan menggulung kayu untuk jadi sandaran. Jadi dia menghabiskan malam dengan mata tertuju pada hutan. Di tengah malam, dia terbangun karena suara aneh namun dia tidak bisa melihat apapun di antara pepohonan. Keesokan harinya, Jen melihat beberapa barang mengambang di dekatnya. Sebelum berenang kembali, dia menyelam untuk memeriksa apakah ada hal lain. Dia terkejut melihat lubang misterius di dasar laut lalu kembali ke pantai. Dia menemukan pakaian di dalam koper yang bisa membuatnya lebih hangat. Malam itu, Jen memeriksa kotak dan menemukan foto pemiliknya. Tiba-tiba pesawat terbang lewat. Jadi dia segera menembakkan Suar, tapi pesawat tidak melihatnya. Saat Suar jatuh ke laut, terlihat siluet aneh monster besar. Jen bergegas meraih tombaknya dan bersembunyi di hutan. Tak lama monster itu datang dan mencari semak-semak. Tapi ia tidak melihat Jen lalu pergi. Esoknya, Jen melihat monster itu sudah merusak tendanya. Saat dia mengecek foto-foto lama, terlihat mata monster di latar belakang. Menyadari pulau itu berbahaya, Jen mencoba melakukan sesuatu dengan rompi keselamatan. Dia berniat menggunakannya sebagai rakit, tapi tidak cukup stabil untuk menopang berat badannya. Frustrasi, sebelum matahari terbenam Jen bersembunyi di dalam pohon berlubang untuk tidur dengan aman. Di tengah malam suara monster yang datang membangunkannya. Dia mulai menggulung batang kayu dan berusaha untuk tidak membuat suara apapun dan melindungi kepalanya dari benturan. Monster itu bosan dan akhirnya pergi. Hari-hari berlalu di siang hari dengan memancing dan di lubang malam harinya. Setelah itu dia akhirnya berhasil menangkap hiu kecil dan menggantungnya di pohon. Sebelum tertidur, Jen mendengar suara monster itu membawa hiu pergi. Esok harinya ombak mendatangkan tubuh lain di pantai. Jen memeriksa dan menemukan luka parah di wajah yang disebabkan oleh monster itu. Dia menggantungnya di pohon lalu bersembunyi. Tapi kali ini dia tetap terjaga untuk melihat monster itu tiba. Dengan cepat, monster itu memakannya. Jen mendengar pesawat terbang tapi dia tidak bisa keluar karena monster itu berjalan di dekat lubangnya. Ketika gagal menemukan Jen, monster itu kembali ke laut. Tapi sayangnya pesawat sudah pergi. Keesokan harinya, Jen menggunakan kain layar untuk membuat tempat tidur gantung. Sekarang dia mendapat area pandangan yang lebih luas dan jauh dari jangkauan monster. Malam itu Jen merasa nyaman. Namun saat dia melihat monster berjalan di semak-semak, tali ditarik oleh monster itu sehingga Jen jatuh dan berteriak melarikan diri. Monster itu mengejarnya dengan masuk ke air dan melompat karena gerakannya lebih cepat dengan berenang. Ketika monster itu berada di depannya, Jen menusuk dengan tombak tapi dia dilempar ke pasir. Lalu Jen dilempar ke air, tapi sebelum bisa menghabisi Jen, petir datang membuatnya takut.
Jen memutuskan untuk naik pohon dan tidur di sana meski posisinya sangat tak nyaman. Di pagi hari Jen memeriksa kakinya terluka parah. Saat dia berganti pakaian, dia melihat rakit penyelamat mengambang di dekatnya dan segera berenang untuk mencapainya. Ada dua orang, Lucas pacarnya Jen dan Mia pacarnya Brad. Pasangan itu bersatu kembali dan berpelukan. Lalu Jen berbagi ikan dan sodanya. Saat mencoba memberitahu tentang monster itu, Jen ngotot bahwa mereka harus pergi menggunakan rakit. Dia bahkan menunjukkan fotonya dan memberitahu tentang kematian Brad. Namun Lucas dan Mia menganggap Jen ngibul dan menolak kembali ke rakit. Setelah itu, Jen bilang akan mencari makanan lebih banyak dan meminjam pisau Lucas. Saat dia membukanya untuk membersihkan ikan ada darah di bilahnya, Jen meminta lagi untuk pergi dengan rakit, tapi berakhir dengan teriakan Lucas. Saat Lucas dan Mia pergi, Jen mengumpulkan barang-barang dan memasukkan ke dalam rakit lalu mendorongnya ke laut. Namun teman-temannya berlari untuk menghentikannya. Lucas menangkap Jen tapi dia menendang wajah Mia. Mia membalas menjatuhkan Jen dengan dayung. Malam harinya Mia terbangun dan kaget karena terikat di pohon. Mereka menolak untuk melepaskan ikatannya, dan Mia pergi untuk memberikan privasi kepada pasangan itu. Lucas mulai mengeluh tentang sikap Jen saat masih di perahu dan mengancam akan putus dengannya. Jen berpikir ini bukan saat yang tepat untuk membahas itu, tapi Lucas terus berteriak tentang kekurangan Jen. Dia berpikir dia tidak punya hak untuk mencoba meninggalkannya di pulau. Setelah semua yang dia lakukan untuknya, Lucas menjelaskan bahwa Mia seperti temannya Zack, tapi dia tidak mengatakan apa yang terjadi padanya. Di lain tempat Mia sedang berjalan di pantai dan memperhatikan potongan ikan di air. Tiba-tiba Lucas dan Jen mendengar teriakan Mia. Lucas mengambil obor dan berlari. Dia menemukan monster yang membunuh Mia dan memukulnya dengan obor. Makhluk itu pergi melompat ke laut dan membawa Mia bersamanya. Jen akhirnya memotong talinya, tapi dia terlambat menyelamatkan Mia. Paginya, Lucas akhirnya setuju untuk pergi dengan rakit bersama Jen. Mereka bekerja sama mendapatkan banyak ikan dan memasaknya dengan api yang dibuat dari korek terakhir. Setelah itu, mereka meletakkan barang-barang mereka di rakit dan pergi. Tapi di dalam rakit Jen terkejut melihat banyak noda darah. Saat Lucas mulai mendayung, dia tiba-tiba melihat makhluk itu berenang di bawah mereka, mencoba menyerang Lucas. Jen menutup rakit, namun monster itu mulai menggaruk bagian bawah rakit. Setelah beberapa pukulan monster itu membuat lubang dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Jen langsung menendangnya dan Lucas menembakkan pistol suar. Awalnya dia meleset, tapi suar kedua mendarat di mulut binatang itu. Mereka mendorongnya kembali ke dalam air dengan tombak. Untuk sementara mereka pikir mereka aman. Namun makhluk itu datang lagi dan menyeret Jen ke bawah air, berniat untuk membawanya ke lubangnya. Jen berjuang melawan cengkeramannya lalu menggunakan pisau untuk menusuknya hingga terlepas dan makhluk itu menjauh. Lucas melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Jen. Namun di detik terakhir, monster itu menyeret luka ke dalam lubang. Setelah itu, Jen berenang kembali ke pantai dan melihat api tadi masih ada percikan. Jen segera berlari untuk menghidupkannya lagi. Setelah itu, dia mengambil buku dan menulis pesan menjelaskan apa yang terjadi. Seandainya dia meninggal dan seseorang menemukannya, Jen berencana membuat banyak tombak, serta membuat jebakan di pasir. Dia juga menemukan kerangka dan memutuskan menggunakannya juga. Saat malam tiba, monster itu keluar dari air mengikuti bau ikan. Begitu mencapai umpan, Jen menyalakan api untuk menjebak monster di tengah-tengah. Menusuknya sekali lalu bersembunyi lagi. Monster itu masih di sana lalu Jen bersiap menusuk lagi. Tapi dia dirobohkan. Jen langsung menusuk monster itu lagi. Mereka bertarung, menusuk, memukul, dan menendang. Dan ternyata monster itu berdarah juga kesakitan. Jen menusuknya lagi dan lagi. Sampai makhluk itu mendorong Jen jatuh di atas pasir. Tapi Jen menusuk lengannya agar bisa bebas. Namun tertangkap lagi. Wajahnya dicengkram dan tubuhnya diangkat. Jen mengeluarkan sepotong tulang terakhir dan berulang kali menusuk luka yang dia tinggalkan tadi, yang memaksa monster itu menjatuhkannya. Rasa sakitnya terlalu banyak dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Jen menggunakan kesempatan itu untuk berlari dan mengambil lebih banyak tombak. Monster itu menyusulnya, tapi setelah meraung sangat keras, dia runtuh di pasir lalu Jen menusuknya dengan tombak sampai akhirnya mati untuk selamanya. Lalu dia mengambil sepotong cangkangnya untuk memenggal kepala monster itu. Sebagai bukti apa yang terjadi, Jen mulai berjalan ke rakit sementara hutan terbakar di belakangnya. Lalu film pun tamat.